Sukaisi nenek berusia 65 tahun warga Blok Cendrawasih, Kelurahan Soklat, Subang, Jawa Barat ini bahagia bukan kepalang ketika mendapat bantuan berupa sembako dari relawan. Sukaisi dan keluarganya masuk ke dalam warga tak mampu yang terdampak corona. Suaminya hanya bekerja sebagai tukang parkir di rumah makan, namun kini ia tak dapat lagi bekerja karena restoran tutup. Sukaisi juga protes karena di masa pandemi ini justru ia tidak mendapat bantuan dari pemerintah lantaran namanya tidak termasuk dalam daftar penerima bantuan, padahal tetangga-tetangganya mendapat bantuan dari pemerintah. Sementara ia hanya bisa gigit jari. Belum pernah. Belum pernah dapat sama sekali. Belum Kalau pernah. tetangga-tetangga ada yang dapat. Tetangga-tetangga banyak yang dapat. Katanya kenapa nggak dapat? Nggak tahu, kalau dulu mah ya belum ada corona gitu dapat BLT gini. Tapi sekarang dipinjam, jadi nggak dapat lagi. Udah lama. Udah lama, kalau nggak salah tahun 17-an dah. Karut-marut data penerima BLT ini bahkan juga disuarakan oleh kepala desa dan perangkatnya di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dengan statement Bapak bahwa warga kami akan mendapat bantuan, ini semua ricuh. Dan yang paling garda terdepan adalah kami sebagai kepala desa. Bukan saya saja sebagai kepala desa Jalan Cagak, tapi saya yakin seluruh Kabupaten Subang, termasuk Bapak Bupati Kabupaten Subang pun kebingungan dalam hal kebijakan. Kepala desa ini melampiaskan kekesalannya terkait kebijakan pemberian bantuan sosial sebagai dampak corona di tanah air. Bantuan sosial ini justru membuat kisruh warganya akibat kebijakan yang tumpang tindih. Awalnya kisruh dari pendataan. Kami simpang siur data awal dari pihak dinas sosial, mendata tanpa ada kuota siapa saja yang merasa terdampak dengan COVID-19 ini bisa diajukan. Bukan hanya di Subang, protes juga disuarakan oleh Bupati Bolang Mongondo Timur Sehan Salim Lanjar. Ia mengamuk lantaran warganya susah makan di masa pandemi corona akibat belum dapat bantuan dari pemerintah viral di media sosial. Sehan mengaku kesal dengan mekanisme BLT melalui transfer bank karena mempersulit pembagian BLT kepada rakyat terdampak COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, kami akan mendalami lebih jauh apa sebenarnya yang menjadi masalah penyaluran BLT. Sudah bergabung bersama kami Kepala Desa Jalan Cagak Indra Zainal Alim yang berada dalam video marah-marah yang sempat viral di media sosial. Assalamualaikum, selamat sore Pak Indra. Selamat sore Mbak. Ya Pak Indra, apa sebenarnya yang menyebabkan ada ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial dampak COVID-19 ini? Sebenarnya dari awal kami mendapat surat edaran dari Dinas Sosial Kabupaten untuk mendata warga kami yang terkena dampak virus COVID-19 ini. Akan tetapi ketika kami sudah mengumpulkan, sampai dengan kami begadang karena harus data itu diinput, masuk pada malam itu juga, datang kebijakan lain lagi bahwa yang mendapat bantuan sosial dari pemerintahan provinsi itu adalah yang sudah masuk ke DTKS, data terpadu dari Dinas Sosial. Itu yang menjadi ricuh tuh Mbak. Baik, jadi awalnya tidak ada pemberitahuan bahwa data ini akan diambil dari DTKS ya Pak, bukan hasil pengumpulan yang dilakukan oleh RT, RW dan juga kepala desa ya Pak? Iya, tidak ada konfirmasi akan diambil dari DTKS. Inilah yang menjadi kesal para RT, bukan warga kami, tapi para RT yang sudah mendata dari bawah, mencari orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan bantuan. Nah, ada statement di salah satu media dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Subang bahwa yang menerima bantuan dari pihak provinsi itu bukan diambil dari data yang diambil oleh RT RW, tapi dari DTKS.
ini yang membuat patah semangat para RW dan RT. Baik, sebenarnya apa sih Pak yang membuat data yang dibuat oleh RT RW dan juga data yang diambil dari DTKS itu ada perbedaan penerima atau lebih besar atau lebih kecil yang mana jumlah penerimanya Pak? Kalau data yang baru masuk sesuai dengan yang terimbas dengan COVID-19 ini lebih banyak dibanding dengan DTKS yang ada di Kementerian Sosial. Jadi sampai hari ini juga kami sebenarnya tidak mempermasalahkan bantuan itu datang atau belum datang. Tapi dari kisruhnya, tumpang tindihnya, pendataan inilah yang mungkin nanti ketika bantuan ini turun akan terjadi kericuhan. Itu. Berapa perbedaan untuk jumlah penerimanya Pak antara data yang diambil oleh RT RW dan data dari DTKS? Jauh sekali. Kalau yang dari data RT RW itu kami yang terimbas ini bertambah menjadi sekitar 1.400 kakak. Dibanding dengan DTKS kami yang sudah diupdate di pihak Kemensos. Kalau tidak salah DTKS kami itu hanya 250 kakak dan itu pun belum tentu kita dapat semua. Begitu Mbak. Baik, dan terkait dengan BLT ini, kami juga akan melihat bagaimana sebenarnya, boleh ditahan dulu sebentar Pak Indra, kami akan juga membaca terkait dengan bagaimana sebenarnya pembagian BLT untuk desa dan berikut pernyataan selengkapnya dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Dana desa itu bersumber dari dana desa. Jadi ada 3 hal ya. Ada 3 hal yang harus dibiayai atau digunakan dana desa. Jadi posisi Kementerian Desa adalah memberikan satu skala prioritas penggunaan dana desa. Dalam konteks COVID, dana desa digunakan 3 hal. Pertama, untuk kepentingan pencegahan dan penanganan COVID-19. Ini pertama kali kita keluarkan. Bentuknya apa? Melakukan sosialisasi, penyemprotan disinfektan, penyiapan tempat-tempat cuci tangan pakai sabun, pakai air mengalir, penyiapan tempat isolasi desa, mengantisipasi berbagai kemungkinan. Kemudian setelah ini ya untuk COVID-19 juga untuk padat karya tunai desa. Nah, 2 hal ini adalah sebuah kebijakan yang sudah terakomodasi di dalam Permendes nomor 11 tahun 2019. Di sana sudah ada, sehingga saya tidak merubah peraturan Menteri Desa karena hanya dua-duanya sudah terakomodir. Nah, kemudian satu lagi. Jadi 2 ya, itu sudah cukup surat edaran semula. Kemudian muncul lagi ya tambahan kebijakan pemerintah, Pak Presiden menghendaki agar dana desa bisa juga digunakan untuk bantuan langsung tunai desa. Nah, karena untuk BLT ini belum ada payungnya di Permendes nomor 11, maka saya melakukan perubahan Permendes. Keluarlah Peraturan Menteri Desa nomor 6 tahun 2020. Jadi pada hakikatnya tidak ada perubahan kebijakan, yang ada adalah penambahan kebijakan. Semula hanya untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 dan padat karya tunai desa, kemudian ada kebijakan baru penambahan untuk bantuan langsung tunai desa. Dan itu semua ada rumusnya, ada aturannya. Baik, Pak Zainal mungkin bisa ditanggapi tadi Menteri Desa mengatakan bahwa BLT ini bisa diambil dari dana desa yang diperoleh oleh desa Anda, Pak. Apakah mencukupi? Iya, betul. Dari dana desa juga, ini yang menjadi kekhawatiran kami. Ketika dari dana desa ini tidak tercover semua, hanya bisa dana desa ini hanya mengcover paling banyak 140 kakak. Sedangkan yang berhak di sini bisa lebih dari 140 kakak. Nah, ketika dari Kementerian Sosial tercover,
dari pihak provinsi tercover, umpamanya hanya 100. Dari pihak kabupaten bisa tercover 100 umpamanya. Nah, total berarti yang tercover ini hanya sekitar 400. Nah, ditambah dengan dana desa berarti jadi 440. Nah, ketika desa mengeluarkan kebijakan BLT ini tidak tercover semua, ini saya sudah bisa bayangkan. Ketika tetangganya mendapat BLT, yang tetangganya sebelahnya tidak, ini yang menjadi polemik baru di tengah-tengah warga. Jadi sebenarnya kalau warga ini kita bilang, seandainya kita sebutkan persyaratan-persyaratan bahwa yang berhak mendapatkan itu adalah ada klasifikasinya. Kita jelaskan seperti itu, mereka tidak akan mengerti. Yang penting mereka ini mendapat bantuan karena mereka juga merasa terimbas. Itu yang menjadi permasalahan. Baik Pak Zainal, ada perbedaan angka yang sangat tajam dari 1.400 KK dari hasil pendataan RT RW dan yang tercover oleh bantuan baik dari Kemensos, dari dana desa, dari DTKS dan lain sebagainya hanya 440. Kalau jika lihat ada perbedaan hampir 1.000 KK perbedaan antara data yang tercover oleh BLT dengan yang telah didata oleh RT RW. Sebenarnya apa sih Pak yang menyebabkan perbedaan itu? Apakah emang tidak ada pemutakhiran data yang dilakukan oleh pemerintah setempat, Pak? Jadi sebenarnya itu kan hanya perkiraan kami. Perkiraan ketika kami akan mendapat bantuan sekitar 100 atau 200 KK. Kami juga sampai per hari ini tidak tahu berapa KK yang akan disetujui oleh pihak Kemensos, pihak dari provinsi, dan pihak kabupaten. Nah, inilah kembali lagi, ketika perbedaan ini bukan artian dari tidak pemutakhiran data. Artinya, pihak-pihak terkait dalam hal ini, saya sangat mohon izin kepada Bapak Gubernur, seandainya pada waktu awal mengeluarkan kebijakan, Bapak Gubernur sudah melihat terlebih dahulu ada kuota berapa untuk tiap kabupaten. Umpama Kabupaten Subang mempunyai kuota 37.000. Ini akan lebih gampang dicerna oleh kami pihak desa. Nanti dari pihak Dinas Sosial Kabupaten mungkin akan memerintahkan kepada tiap kepala desa, coba desa Jalan Cagak ini kebagian 200 KK. Nah inilah yang nanti bahan bagi kami di lapangan akan hati-hati untuk mendata siapa yang paling berhak. Nah kemarin kan tidak seperti itu. Siapa saja yang terimbas dengan COVID, kita masukkan, ya dimasukkan semuanya. Gitu Mbak. Pak Zainal, Anda sudah sempat mencoba mengkonfirmasi kepada Pemda ataupun Dinas Sosial setempat terkait perbedaan data ini? Sudah. Bahkan saya sudah 2 kali dikumpulkan. Pada waktu itu saya datang ke Bupati atas nama perwakilan Abdesi Kabupaten Subang. Kebetulan saya koordinator wilayah Subang Selatan, terdiri dari 62 desa. Saya datang ke sana, akhirnya kita dikonfrontasi dengan pihak Dinas Sosial, bahwa dari pihak Dinas Sosial mengatakan ini semua data yang masuk ini nanti akan dipisah-pisahkan. Mana yang menjadi bagian dari Pemprov, mana yang menjadi bagian dari pusat, Kemensos, mana yang menjadi bagian dari kabupaten. Dan yang terakhir, mana yang menjadi bagian dari Dede. Nah, setelah itu kami dikumpulkan kembali bahwa data tersebut semuanya akan diajukan ke Kementerian Sosial dan nanti akan dipilah dan dipilih. Tapi nyatanya di lapangan tidak seperti itu. Malah kami harus lebih dulu mengeluarkan dana desa untuk BLT. Jadi ini di sini sudah kelihatan simpang siur kami untuk mendata. Baik, terima kasih Pak Indra Zainal Alim, Kepala Desa Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat sudah berbincang bersama kami di ini sore.